Shalom warga kerajaan, selamat datang di Rock Surabaya Online Service. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dengan ibadah online, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pastor Daniel Januar Tanujaya. Beliau adalah gembala dari GBI Rock Surabaya. Pada ibadah hari ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyiapkan roti dan anggur sehingga nanti kita dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Berikut ini kami sampaikan kegiatan gereja selama sepekan ke depan. Pada hari Senin tanggal 21 September pukul 19.30 akan diadakan IG Live Monday Night Talk dengan tema Worship Lifestyle dengan narasumber Pastor Daniel Januar Tanujaya dan Frankie Kuncoro. Pastikan Bapak Ibu dapat mengikuti acara ini. Telah dibuka kelas Rock Journey Disciple Class. Kelas ini dikhususkan bagi para jemaat yang telah menyelesaikan Believer Class. Kelas pertama akan dimulai pada tanggal 22 September pukul 7 malam dan diikuti dengan kelas reguler setiap hari Selasa. Pada tanggal 25 September pukul 7 malam akan diadakan seminar dengan tema Toward 2021 Indonesia Business and Economic Outlook in Post-Pandemic Era dengan narasumber Bapak Yongki Susilo. Jangan lupa untuk saksikan podcast kami Kingdom Insight di YouTube channel Rock Surabaya dengan narasumber Pastor Daniel Januar Tanujaya dan Roy Setiawan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan melalui GBI Rock Surabaya, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja ataupun scan QR barcode berikut ini. Ibadah online akan segera kita mulai, namun sebelumnya mari kita saksikan suara gembala yang akan disampaikan oleh Senior Pastor dari Rock International Ministry, Pendeta Dr. Insinyur Timotius Arifin Teja Sukmana. Shalom warga kerajaan, saya sampaikan apa yang kita harus lakukan di dalam suasana seperti ini. Yang pertama saya katakan take heed of yourself, waspada. Ya, kita harus menjaga pikiran kita tetap penuh shalom, hati kita tetap panas bagi Tuhan. Tetapi selanjutnya kan saya beri nama Corona Academy, bukan Corona Pandemi. Karena firman Allah mengatakan akan ada pemurtatan, akan ada penganiayaan, bahkan ada pengkhianatan. Mereka akan saling membenci. Belum pernah saya alami, yaitu perang doktrin yang saling menjelekkan, pasti masuk neraka dan sebagainya. Seperti sekarang ini, aneh sekali. Senjata itu harus diarahkan kepada musuh. Musuh kita bukan darah dan daging, kuasa kegelapan, bukan di antara saudara. Saya masih ingat ada seorang hamba Tuhan yang pernah mengalami kejatuhan. Dan dia berkata, satu-satunya tentara di dunia yang membunuh, yaitu tentara yang terluka, cuma gereja katanya. Aduh sedih sekali saya dengar itu saudara. Sebab kita ingat John Cain, dia saudaraku menjadi pahlawan karena apa? Karena dia mengalami terluka waktu perang Vietnam. Tetapi jangan sampai saling menyerang satu dengan yang lain. Firman Allah mengatakan ya bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya, dialah yang akan diselamatkan. Saudara, tidak semua orang diselamatkan, hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya. Karena itu saya sampaikan bagaimana dalam Corona Academy ini, pertama kita diajarkan yaitu panjang sabar, lalu kemudian ketekunan dan ketahanan. Dan di sini hipomeno artinya tahan di bawah tekanan. Tahan menghadapi penderitaan. Tidak pernah diajarkan bahwa kalau kita mengikut Kristus, everything's gonna be alright, selalu ada promosi. Firman Allah mengatakan, Rasul Paulus membukakan rahasia ini. Bagi kita bukan cuma mendapat kasih karunia untuk diselamatkan, tapi juga kasih karunia karena menderita karena nama Yesus. Dalam hidup saya,
Berapa kali saya difitnah orang karena nama Tuhan, dibenci karena nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, dan saya mengerti rahasia ini. Saya belajar seperti Musa. Musa mengatakan penghinaan karena Kristus itu lebih dari harta benda Mesir. Karena itu di dalam Corona Academy ini kita sedang belajar ketahanan. Ya, kita tahan tidak ngomong sembarangan. Kita tahan yaitu menghadapi apapun kita bisa tetap mengucap syukur. Kita tidak bilang ini hari buruk, kita katakan this is the day that the Lord has made. Dan kita masuk hadiratnya dengan ucapan syukur. Karena itu umat Tuhan, pertama-tama periksa hatimu. Tetapi juga kita harus periksa ketahanan kita. Ya, kalau kita masuk ke sebuah gedung, termasuk gedung kita, tangan kita diperiksa. Firman Allah mengatakan Yusuf itu tangannya tinggal lihat. Lihat itu saudaraku kuat, teguh, tidak gampang patah, tidak gampang putus. Ya, saudara kita memerlukan keteguhan hati. Kita memerlukan ketahanan supaya kita diselamatkan. Di sana adalah bukan soteria tetapi sotso. Sotso di sana adalah selamat roh, jiwa, tubuh. Roh kita sudah diselamatkan, jiwa kita sedang diselamatkan. Dan kalau kita bertahan, tubuh kita akan dirubah tubuh kemuliaan. Angkat kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kamu menjadi percaya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Demikianlah suara gembala kita minggu ini. Kiranya suara gembala ini dapat menjadi perenungan dan menguatkan kita semua. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita satukan hati di dalam doa untuk memulai ibadah ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, minggu yang baru yang Kau berikan kepada kami sehingga kami boleh datang beribadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan umat-Mu akan Engkau lawat hari ini Tuhan lewat ibadah hari ini. Setiap puji-pujian yang kami naikkan, biar itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan setiap firman yang dibagikan, kami percaya Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia dan akan berbuah berkali-kali lipat di kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita beribadah. Haleluya, mari kita bersukacita bersama-sama. Yes. Sebab Dia dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam dan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa semuanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh.
berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tangan, nyatakan kau hebat Tuhan, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari puji Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari percaya diberikan Tuhan memberikan kuasanya buat kita. Haleluya. Untuk menaklukkan musuh. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, segala kuasa sudah diberikan kepada kaki gerejanya. Mari pakai kuasa yang daripada Tuhan untuk menaklukkan musuh. Setiap penyakit harus ditaklukkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Yes, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan,
ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Oh, Engkau luar biasa Tuhan, Engkau luar biasa. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu buat hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Kau lakukan. Sehingga kami tahu bahwa kami hidup. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Thank you Jesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar Tuhan. Kami bersyukur, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk identitas yang Kau berikan buat hidup kami Tuhan. Sehingga kami layak untuk menyembah-Mu, kami layak untuk masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buka setiap hati kami, buka setiap telinga kami. Supaya kami bisa melakukan sungguh-sungguh setiap firman yang keluar dari mulut-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita boleh berada di minggu yang baru yang saya percaya dengan segenap hati. Ini minggu yang lebih baik daripada minggu yang sebelumnya. Karena saya yakin itulah yang juga menjadi kehendak Tuhan untuk kita semua. Nah saudara, izinkan hari ini saya share sesuatu yang merupakan saya percaya kebenaran yang sangat penting untuk kita semua. Dan tidak kebetulan beberapa waktu yang lalu gembala senior kita mengatakan kepada saya, "Den, ajarkan tentang bagaimana jemaat supaya bisa mendengar suara Tuhan." Nah saudara, hari ini saya mau membagikan kebenaran ini kepada saudara karena memang di tengah-tengah keadaan dan kondisi dunia yang seperti ini. Ingat saudara, kita belum sempurna dan kita hidup di dunia yang juga tidak sempurna. Dengan demikian kita sangat membutuhkan pimpinan, tuntunan yang daripada Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ada satu ayat yang saya ingin bacakan dulu buat saudara, diambil dari Injil Lukas, Fatsal yang ke-8, ayat 8b. Ayat 8b ya, penggalan anak kalimat yang kedua. Dikatakan demikian, setelah berkata demikian, Yesus berseru. Dia berkata, apa yang dia katakan? Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Coba pikirkan saudara, ini merupakan sebuah penekanan yang begitu serius yang Yesus nyatakan kepada kita semua. Alkitab berkata siapa mempunyai telinga untuk mendengar. Saudara, seharusnya kalau kita punya telinga, maka otomatis kita bisa dengar. Ya, tetapi ditekankan oleh Tuhan, Alkitab berkata bagaimana dia berkata hendaklah ia mendengar. Dengan demikian apa? Dia kepingin sekali, dia mau supaya kita ini telinganya terbuka. Punya yang namanya hearing ears. Telinga yang terbuka, pikiran yang terbuka, saya percaya. Karena pengertian mendengar itu tidak hanya sekedar mendengar sesuatu atau mendengar suara. Misalkan kita sedang duduk di rumah kita dan kemudian kita dengar brak. Dan kita berkata, teman kita mungkin berkata, apa itu? Kamu dengar? Saya dengar. Ya, tapi apa yang kita bisa tangkap dari suara itu? Tabrakankah? Kursi jatuhkah? Pintu slam ya ketutupkah? Atau apa? Jenis pendengaran yang seperti ini yang Tuhan mau kita boleh alami di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kalau kita bisa mendengar suaranya, saya percaya, saya start dari sini. Ini adalah merupakan bukti ya
bahwa kita ini adalah miliknya. Dan ini sekaligus saya mau mengencourage setiap saudara yang merenungkan sama-sama kebenaran ini, akan apa yang menjadi basic atau landasan daripada apa yang kita mau sama-sama pelajari, saudara. Yohanes pasal 10 ayat yang ketiga berkata demikian. Perhatikan ini, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba. Dan dikatakan, domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ada perkataan di situ, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ya, suara siapa? Suara sang gembala. Ya, penjaga itu membukakan pintu untuk gembala dan kemudian Alkitab berkata domba-domba mendengarkan suaranya. Satu ayat lagi saudara, lompat ke ayat yang ke-27. Tetap Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-27, ini lebih jelas lagi. Tuhan berkata demikian, domba-dombaku mendengar suaraku. Dan aku mengenal mereka dan dikatakan begini, mereka mengikut aku. Apa tandanya kita merupakan domba-dombanya? Apa tandanya kita merupakan miliknya, saudara? Kalau dia gembala kita, kita domba-dombanya. Adalah kita bisa mendengar suaranya. Berarti momen di mana kita menjadi milik Tuhan, momen di mana kita bertobat, karena itu mendengarkan suara Tuhan memang adalah pelajaran yang sangat mendasar. Maka kita sudah diberikan kemampuan, telinga untuk kita mendengar. Hati yang terbuka, pikiran yang terbuka. Tapi enggak cuma itu saudara. Mendengar suara Tuhan penting sekali. Sebab itu bisa melepaskan kita dari banyak kesalahan. Bayangkan kalau kita harus ambil keputusan-keputusan penting, keputusan-keputusan utama. Saudara, ini tidak sekedar misalkan kehidupan ini tidak sekedar misalkan kita enaknya ntar malam makan apa ya. Atau kita jadi nggak mau beli bakso, atau enaknya baju ini kita beli apa enggak. Kehidupan ini penuh dengan keputusan-keputusan penting yang bahkan menentukan major change dalam kehidupan. Perubahan-perubahan yang utama dalam kehidupan kita. Tentang kerjasama dalam bisnis misalkan. Tentang saudaraku membangun satu usaha yang baru. Tentang mungkin saudara harus pindah ya. Dari kota mana ke kota mana, area mana ke area mana. It is major change. Dan kita perlu mendengar suara Tuhan. Apakah memang itu merupakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Karena kalau itu merupakan kehendaknya, penyertaannya ada bersama dengan kita. Nah, Amsal pasal 3 ayat yang ke-6, terjemahan Indonesia berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah ia dalam segala lakumu. Saudara, terjemahan Indonesia memang tidak terlalu jelas berbicaranya, tapi mari kita lihat terjemahan The Message. Terjemahan The Message bagus sekali, karena dikatakan demikian, terjemahan The Message. Listen to God's voice in everything you do. Dengarkan suara Tuhan di dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Everywhere you go, kemanapun kamu pergi. Lalu dikatakan begini, He's the one will keep you on track. Wow. Terjemahan ini bagus banget ya. Dengarkanlah suara Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, dan kemanapun kamu akan pergi, maka Dia yang akan menjaga langkahmu tetap pada jalur. Jalur siapa? Jalurnya Dia. Saudara, ketika kita harus mengambil keputusan, khususnya keputusan-keputusan yang penting, keputusan-keputusan yang utama, seperti misalkan ketika anak kami akan kuliah, ya, saya berdoa, cari kehendak Tuhan, minta suara Tuhan, karena memang saya percaya kuliah itu bukan sekedar ikut teman atau apa yang sekarang sedang tren atau sesuatu yang cuman sekedar yang penting lulus. Tidak, itu saya percaya itu merupakan sesuatu yang sangat penting buat anak-anak kita. Kenapa? Karena itu memperlengkapi dia dengan ilmu yang nantinya dia akan pakai buat hidupnya. Dan kita berdoa dan kita minta petunjuk yang daripada Tuhan, saudara. Tentu saja Tuhan bisa pakai banyak hal untuk memberikan kebenaran itu kepada kita. Dan kemudian setelah melewati beberapa
hal, beberapa ujian, kita sure dengan pilihan kita. Tuhan yang dikatakan ketika kita mendengar suaranya, Dia keep you on track. Dia akan tuntun saudara di dalam track jalur yang benar. Dan tentu saja kalau kita ada di dalam jalurnya Tuhan, kita ada di dalam kehendaknya Tuhan, kita mengikuti suara Tuhan, maka keberhasilan menjadi jaminan untuk kita semua. Saudara, Mazmur 32 ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Perhatikan perkataan itu. Aku hendak memberi nasihat. Karena itu saya percaya kalau di situ dikatakan dia hendak memberi nasihat, berarti dia sedang mau berkata-kata kepada kita, sedang mau berbicara kepada kita. Lalu dia katakan, mataku tertuju kepadamu. Terjemahan New Living Translation menerjemahkan ini dengan sangat bagus, jelas, singkat, tajam dikatakan, the Lord says, Tuhan berkata, I will guide you along the best pathway for your life. Haleluya. Aku akan menuntun engkau di sepanjang jalan terbaik untuk hidupmu. Bukankah kita pengen the best things, saudara ya? Itu boleh kita alami dalam kehidupan kita. Yang terbaik, the best pathway, jalan yang terbaik untuk hidupmu. Lalu dia berkata begini, I will advise you and watch over you. Aku akan memberikan nasihat, advice, nasihat. Ya, makanya penting untuk kita bersekutu, kita dengar suaranya Tuhan. Apa yang kami harus lakukan, apa yang kami harus kerjakan, keputusan apa yang kami ambil. A kah, B kah, C kah, atau D kah, atau in between A or B. Saudara, nggak jadi masalah, yang penting itu adalah merupakan pilihan Tuhan. Dan ada jaminan di situ. Karena dikatakan dia bukan hanya akan memberikan advice kepada kita, nasihat kepada kita, tapi dikatakan watch over you. Aku akan mengawasi engkau. Nah pertanyaannya sekarang bagaimana kita bisa mendengar suaranya. Saya mau start, saudaraku, dalam kebenaran ini dari kita. Ya, dari pihak Tuhan sudah jelas, Tuhan mau berbicara kepada kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak bisu, yang Alkitab berkata punya telinga yang mendengar, punya mata yang melihat, punya mulut yang berbicara. Dia bukan Tuhan yang bisu. Saudara, bagaimana kita bisa mendengar suaranya? Saudara, saya mau develop kebenaran ini dari apa yang ditulis di dalam Lukas, ya, mengenai 4 jenis tanah yang saya percaya ini bisa memberikan secara praktikal kepada kita kebenaran-kebenaran yang menolong kita untuk kita bisa mengerti bagaimana prepare ourselves, bagaimana kita mempersiapkan diri kita dan menyediakan diri kita agar kita bisa mendengar suaranya. Ya, saudaraku, jenis tanah yang pertama itu ditulis dalam Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-5. Dikatakan adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Jenis yang pertama ini adalah apa yang disebut dengan tanah pinggir jalan. Tanah pinggir jalan itu adalah satu bagian dari ladang itu yang seringkali dipakai orang untuk mondar-mandir jalan karena tanah itu bolak-balik diinjek dan saudaraku mungkin kena sinar matahari dan maka tanah itu mulai mengeras, ya. Karena itu saya percaya ini memberikan kepada kita sebuah gambaran dari satu tanah hati yang menjadi terlalu keras sehingga kemudian tidak bisa terbuka, tidak ada keterbukaan sama sekali ketika apa? Ketika Tuhan mulai berbicara. Dalam ayatnya yang ke-12, Lukas 8 ayat yang ke-12, dijelaskan tentang apa maksud Tuhan dengan tanah pinggir jalan. Ayat yang ke-12 itu berkata, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya.
Dia bukan tidak mendengar. Makanya perhatikan tadi di depan Tuhan berkata, barang siapa memiliki telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah di sini dikatakan orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu, tercuri saudara, dari dalam hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saudara, ada 3 hal atau 3 penyebab kenapa tanah hati kita itu bisa keras. Nomor 1, saudara boleh catat ini, kesombongan. Saudara, orang yang sombong sulit untuk bisa terbuka. Orang yang sombong, saudara, merasa dirinya tahu segalanya, ngerti segalanya, bisa ngatur segalanya. Orang yang sombong. Yang kedua apa? Ketakutan. Kesombongan, ketakutan. Ketakutan membuat kita menutup semua alternatif, menutup semua hal, event yang baik, yang pada akhirnya kemudian itu dari Tuhan. Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang menyatakan. Tapi ketakutan itu menguasai dia, sehingga kemudian dia berkata, jangan-jangan ini kayaknya nggak cocok. Ini saudara, ketakutan menghindarkan kita. Tanah hati kita menjadi begitu keras. Yang ketiga adalah kepahitan, ya. Kepahitan membuat kita sinis terhadap segala sesuatu. Termasuk yang sering kali kita tidak sadari, kita sinis terhadap apa yang Tuhan nyatakan untuk kita. Orang ngomong, reaksi kita, ya. Dulu saya pernah ngalami itu. Ketika Tuhan ngomong, dia juga sikapnya seperti itu sama Tuhan. Apa benar? Belum tentu dan lain. Saudara, kesombongan, ketakutan, kepahitan adalah gambaran daripada apa? Tanah hati yang keras. Karena itu dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan dikatakan begini, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Benih itu yang jatuh di tanah yang keras itu, tidak akan sempat untuk apa saudara? Karena selalu kalau benih itu dia masuk dulu ke dalam, ya, going down and then going up, saudara. Dia tertanam dulu, baru dia bisa naik. Ya, saudara, tanah hati yang pertama, tanah hati yang keras, sulit dan bukan berarti dia dengar tapi lewat begitu aja, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya, tapi tidak hanya itu. Yang kedua tercatat dalam Lukas pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-6, saudara. Mengajarkan kepada kita. Ayat ini berkata begini, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah ia tumbuh, ia menjadi kering. Karena ia tidak mendapat air. Perhatikan ini. Jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ya, lalu masuk. Lalu tumbuh. Tapi kemudian jadi kering. Karena apa? Enggak dapat air. Nah, dalam ayat yang ke-13 diterangkan maksud daripada Tuhan. Ayat yang ke-13 berkata, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar, garis bawah itu saudara. Mereka itu tidak berakar. Mereka percaya, bukan enggak percaya. Mereka percaya, tapi sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Apa tanah yang berbatu-batu? Tanah yang berbatu-batu itu adalah gambaran dari suatu pemikiran yang dangkal, saudara. Yang bahasa Inggrisnya itu superficial, yang dangkal, ya. Sehingga perhatikan tadi perkataan tidak berakar. Akarnya itu enggak sanggup atau enggak bisa masuk cukup dalam. Sehingga kemudian tanaman yang mulai bertunas itu bisa mendapatkan nutrisi yang cukup. Suara Tuhan datang. Kita terima, sempat mampir di sini, ya. Tapi kemudian apa saudara? Alkitab berkata enggak bisa cukup berakar. Kenapa saudara? Karena kita tidak cukup menyediakan waktu. Lihat saudara, untuk akar itu bisa masuk, itu take times, ya. Karena itu perhatikan bagaimana hari-hari ini waktu
saat teduh kita bersama dengan Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu kami on purpose memberikan training ya kepada setiap gembala Kingdom Community, ya, Kingdom Community Pastor dan seluruh leaders yang ada. Untuk apa? Mentraining tentang devotional life, mentraining tentang mezbah keluarga. Devotional life itu adalah saat teduh. Bagaimana saat teduh kita bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau sudah mau dengar suara Tuhan, saudara harus menyediakan waktu. Sama seperti kita duduk dengan teman baik kita duduk dengan sahabat kita, dan kita ketika dia berbicara, kita menyediakan waktu dan menyediakan diri kita untuk kita listen carefully, dengarkan baik-baik, saudara. Ya, hearing attentively. Kita membuka telinga kita, membuka hati kita, membuka pikiran. Barulah kita bisa nangkap komunikasi itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Seringkali saya mengambil waktu-waktu saat teduh, tidak hanya ketika saya berdoa pagi hari sebelum saya ke kantor atau melakukan any activity di dalam kehidupan saya hari itu. Tapi even ketika saya ada di kantor, ketika kegiatan-kegiatan sudah mulai slowing down, saya duduk, saya ambil waktu sebentar untuk kemudian saya menikmati keberadaannya, dan saudara, saya membuka hati saya untuk apapun yang Tuhan mau ngomong kepada saya. Bagaimana saat teduh saudara, bagaimana mezbah yang saudara bangun, termasuk bagaimana persekutuan kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Komsel dan komsal, saudara. Saya percaya Tuhan bisa berbicara itu dalam community kita. Saudara, Yesus saja punya komsel. Ya, gembala-gembala para pemimpin punya komsel. Saya punya komsel. Masa saudara nggak punya? Ya saudara. Dan stop sampai di situ? Tidak. Lihat ini saudara. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, nomor 1, kita buang 3 musuh tadi. Ya, kepahitan, saudaraku, kemudian kekhawatiran, kesombongan. Nomor 2, saudara, sediakan waktu untuk Tuhan, untuk mendengar suaranya. Yang ketiga, dicatat dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-7. Alkitab berkata, sebagian lagi jatuh di tanah, jatuh di tengah semak duri, di tanah semak duri. Dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 14 diterangkan tentang hal ini, dikatakan yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit. Jadi sempat masuk, sempat mungkin berakar, tumbuh, good. Tapi kemudian sayang sekali, dikatakan selanjutnya mereka terhimpit, choking oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Maksudnya apa saudara? Ada satu gangguan. Ya, saudara, kita harus membuang semua gangguan, semua hal yang bisa mengganggu, yang bisa menginterferensi, lebih tepatnya begitu. Saudara mendengar suara Tuhan itu, kita mesti tune frekuensi kita dengan frekuensi sorga. Tuhan selalu ngomong, message selalu di-deliver. Ingat, Tuhan kita nggak bisu. 1, 2, dia mau berbicara kepada kita. Ketiga, Alkitab bilang, dia I will advise you. Dia berkata, and I care for you. Kalau dia care dengan kita, dia mau advice dalam setiap langkah di kehidupan kita, di dalam setiap persimpangan jalan dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini ada saudara yang mendengarkan renungan ini, dan saudara sedang dalam proses harus mengambil keputusan. Apakah jalan, apakah berhenti, apakah berputar balik ke kanan, ke kiri. Saudara dengarkan baik-baik. Tuhan mau nyatakan itu kepada saudara. Tapi singkirkan semua hal yang bisa mengganggu kita, saudara. Dan di sini dicatat 3 masalah utama, kekhawatiran. Coba, kalau kita khawatir, kekhawatiran itu menguasai kita, maka kekhawatiran itu akan menghalangi
jadi penghalang. Penghalang apa saudara? Kita mendengar petunjuk Tuhan. Karena kadang yang Tuhan sampaikan kepada kita memang bisa nggak sama dengan yang kita inginkan. Dan kalau kita biarkan kemudian kita takut, ketika nanti kalau saya lakukan, kalau saya kerjakan, kalau saya menuruti apa yang kadang-kadang begini loh saudara, kita sudah tahu apa yang Tuhan mau. Tapi kita pura-pura nggak mau dengar suaranya karena kita khawatir, kita takut. Nanti Tuhan ngomong gini, aduh saya nggak mau begitu. Ada saudara mungkin yang dipanggil Tuhan untuk saudaraku melakukan sesuatu yang saudara merasa saudara tidak mampu. Saudara tahu itu, ada dorongan yang begitu kuat. Yang kedua kekayaan, harta benda. Saudara, Tuhan tidak melarang kita kaya, tidak. Ya, tapi kemudian tipu daya kekayaan dan diikuti dengan yang ketiga itu kenikmatan. Kita manusia cenderung ingin enak, ingin nikmat. Siapa yang nggak mau, saudara? Ya, dan ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan menyatakan kehendaknya, kita tahu kita mungkin harus belajar untuk mengorbankan, mengesampingkan, minggirin itu semua, saudara. Untuk kita bisa kemudian ada di jalan, ingat baik-baik janji Tuhan tadi, the best pathway for your life. Ya. Yang terakhir saudara, tentu saja ini yang harus kita punya, keterbukaan terhadap suaranya. Keterbukaan. Kalau kita nggak punya openness, anytime, setiap waktu, karena Tuhan bisa ngomong kapanpun. Sementara saya menyampaikan firman ini, Tuhan bisa ngomong. Bayangkan kalau saya ada kekhawatiran misalkan saudara. Ntar kalau saya sampaikan, iya kalau orang bisa terima. Kalau orang nggak terima gimana? Kalau nyinggung perasaan orang. Atau kalau kemudian menyakiti, padahal itu belum tentu terjadi. Saudara, dalam beberapa pengalaman pribadi saya ketika kemudian saya menyampaikan firman Tuhan dan boom, Tuhan bergerak, Tuhan bekerja. Dan saya tahu saudara, Tuhan bilang, hey, go into different direction. Not this way, ya, but that way. Bukan yang ini. Kamu, ngomongnya ke sana nih, ke sana. Saudara, sebagai manusia ada kekhawatiran. Kenapa? Karena materi yang saya siapkan tidak seperti itu. Tentu saja saya sure dengan apa yang sudah dipersiapkan, sehingga saya tidak perlu khawatir, saya tahu apa yang harus saya ucapkan, apa yang saya harus sampaikan, apa yang saya harus jelaskan. Tapi kemudian ketika tuntunan itu datang dan saya mesti ngaku sama saudara dalam beberapa kesempatan saya ngotot untuk kemudian stick di dalam apa yang saya sudah persiapkan dan unfortunately saudara, hasilnya tidak sebaik yang kita rindukan. Tapi ketika saya rela dan saya tidak takut, tidak khawatir, nggak takut apa kata orang, nggak takut impresi orang, nggak takut saudara apa yang nanti orang katakan dan lain sebagainya, dan saya go into his direction, saya menuruti suaranya, saya punya hati yang terbuka. Lukas 8 ayat 15 dikatakan yang jatuh di tanah yang baik. Ini saudara, ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan akibatnya apa? Mengeluarkan buah dalam ketekunan. Mengeluarkan buah, selalu akan menghasilkan buah yang baik. Terjemahan Good News ayat ini berkata demikian, the seeds that fell in good soil stand for those who hear the message, yang mendengar suaranya, and retain in it a good and obedient heart. Hati yang baik dan taat. Jadi contoh apa yang saya ceritakan sama saudara, ketika saya punya hati yang baik, hati yang gembur, hati yang terbuka, telinga yang terbuka, dan kemudian willingly saya bilang yes Lord, and then saya go flowing ya dengan apa yang Holy Spirit, yang Roh Kudus mau nyatakan, yang Roh Kudus mau saya sampaikan. Wow, saudara, sekalipun itu nggak sesuai dengan catatan khotbah, sekalipun itu nggak sesuai dengan rencana sebelumnya, sekalipun itu nggak sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan, doesn't matter.
Ya kenapa? Karena Tuhan bekerja. Dan seperti yang ditulis dalam ayat ini, and they persist until they bear fruit. Saya melihat bagaimana tanah hati yang rela, pikiran yang rela dan terbuka, itu kemudian menghasilkan buah-buah yang baik daripadanya. Saya mau kutip satu ayat lagi, saudara. Ayat ini lagi dari another translation ya, yang sangat bagus. Dikatakan, but the good soil represents honest, good-hearted people. Tanah yang baik itu menyatakan atau represent hati orang-orang yang punya hati yang jujur, yang honest dan baik. Mereka mendengar firman Allah dikatakan and cling to them, dan berpegang padanya and steadily spread them, dan kemudian dikatakan to others, dan kemudian tidak hanya menyimpan itu untuk diri sendiri, tapi dikatakan spread to others who also soon believe, yang juga segera menjadi percaya. Ternyata begini, kalau kita dengar suaranya, kita punya tanah hati yang baik, bukan hanya kita yang terberkati, saudara. Karena ketika kemudian orang melihat itu, dan kita menyampaikan itu akan menjadi berkat buat orang lain. Ya, bahkan orang lain itu terberkati dengan pengalaman yang kita dapatkan. Saya berdoa, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua menjadi domba-domba yang mendengar suara gembala kita. Dan yang kedua, mengikuti apa yang Dia mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, memiliki kehidupan yang berbuah-buah. Yang terakhir, orang lain pun juga akan diberkati lewat keberadaan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapak, terima kasih sekali lagi untuk minggu yang baru, minggu yang luar biasa, minggu yang dahsyat, ajaib, hebat. Karena kami adalah domba-domba-Mu, dan firman-Mu meneguhkan kepada kami, menyatakan kepada kami, Tuhan, kami mau taat mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau menjadi orang-orang yang terbuka telinga kami, tanah hati yang subur, pikiran yang terbuka, dan menerima semua perkataan-Mu dan semua arahan yang dari Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau mau memberikan good advice kepada kami dan membawa kehidupan kami untuk ada di dalam the best pathway yang daripada Engkau. Dan kami percaya, You'll take care of us. Tuhan, Engkau yang memelihara kami. Dan biar kiranya Bapa, kami menjadi anak-anak yang taat, menjadi Tuhan putra-putra dan putri-putri yang taat kepada Raja, Tuhan, Allah, Juru Selamat, kekasih hati kami. Dan biar kiranya minggu yang baru ini sungguh boleh membawa pengalaman-pengalaman baru. Karena kami percaya ketika kami ada di dalam jalan dan kehendak-Mu, kehidupan kami akan berbuah-buah. Nama Tuhan dipermuliakan. Mengucap syukur, Bapa secara khusus berdoa di minggu yang baru ini. Kalau ada saudara yang membutuhkan tuntunan Tuhan, membutuhkan suara Tuhan, membutuhkan akan keputusan yang daripada Tuhan. Kalau ada keputusan-keputusannya akan dia ambil. Kalau ada, saudaraku, hal-hal yang harus dilakukan, dikerjakan, apakah ini dari Tuhan, apakah ini bukan dari Tuhan? Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, kiranya Engkau memberikan telinga yang terbuka, hati yang terbuka, pikiran yang terbuka kepada setiap anak-anak-Mu yang memerlukan, yang membutuhkan tuntunan yang daripada Engkau. Di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, jagai kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau menjaga kami dengan suara-Mu dan kehendak-Mu dan destiny yang Engkau sudah tentukan bagi kami semua. Dan itu tidak sulit, sebab Engkau sudah memberikan telinga yang mendengar kepada kami. Terima kasih Bapa, hikmat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus, dan saudaraku, perjamuan ini adalah merupakan guarantee buat kita semua. Apa jaminan bahwa kita ini adalah domba-dombanya? Apa jaminan bahwa kita ini adalah miliknya? Saudara, Dia datang mati untuk saudara dan saya. Dia datang bangkit untuk saudara dan Dia datang untuk datang kembali untuk yang kedua kalinya. Karena itu mari kita lakukan ini dengan understanding, dengan pengertian yang benar, dan dengan hati yang dipenuhi oleh ucapan syukur. Bapak, terima kasih sekali lagi. Kami mau melakukan ini di dalam kebenaran-Mu. Dan sebagaimana yang Tuhan mau,
Kami mau terus mengerjakannya, karena ini memberitakan akan kematian-Mu yang memberikan anugerah-Mu pada kami sampai kedatangan-Mu untuk yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ambil roti saudaraku, angkat bersama dengan saya. Angkat roti, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Karena itu saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan sama-sama, angkat anggur saudara. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur sesudah makan. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan aku, mengingat akan karyanya, mengingat akan apa yang dia lakukan untuk kita semua di atas kayu salib. Sebab itu saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk putra-Mu yang memberi akses bagi kami semua. You are the door, Lord Jesus. Kematiannya melayakkan kita. Kematiannya membuka jalan untuk kita boleh dekat. Bapa, terima kasih. Tuhan, kami percaya. Sekali lagi di minggu yang baru ini. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Biar kiranya semua berkat terbaik dari Sang Raja, dari Sang Juru Selamat, dari kekasih hati kita, boleh turun atas setiap saudara. Berkat yang memberi kekuatan, berkat yang menyertai dan melindungi, berkat yang menjaga, berkat yang mencukupkan, bahkan melimpahkan, berkat yang memimpin kita semua in His best pathway. Dan dengan demikian hidupmu berbuah-buah, engkau berhasil, signifikan, dan mempermuliakan akan Dia senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat ini, kami percaya. Amin. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GBI Rock Surabaya. Kami percaya setiap pujian penyembahan yang dinaikkan dan firman Tuhan yang dibagikan akan menjadi sumber kekuatan untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan bantuan doa dan info pelayanan seputar gereja, dapat menghubungi hotline dari GBI Rock Surabaya berikut ini. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Yonatan Wiryohadi. Beliau adalah senior pastor dari GBI WTC. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe semua akun sosial media dari Rock Surabaya. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Happy Sunday and God bless you all.